Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Konsep pecahan itu dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan yang sama. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan dari konsep ini? Materi pecahan itu nanti akan ada 4 submateri. Jadi nanti kita akan belajar bilangan pecahan, kemudian bentuk pecahan, taksiran, kemudian juga aplikasi pecahan. Nah, untuk saat ini kita akan belajar bilangan pecahan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Terlihat di gambar ya. Nah, satu potong apel ini memiliki nilai pecahan 1/4. Jadi artinya satu bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi keseluruhan apel itu kan bulat itu. Nah, kemudian dibagi menjadi 4. Dipotong menjadi 4. Nah, setiap bagiannya, satu bagiannya itu bernilai 1/4. Penulisannya kan seperti ini, 1 ada garis di bawahnya, kemudian 4. Nah, 1 itu disebutnya pembilang, dan yang bawah 4 itu disebutnya penyebut. Jadi yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Jangan sampai keliru ya, jangan sampai lupa. Ini kan dulu juga pernah dibahas ya di kelas 3, jadi kita mengulang sedikit. Nah, di sini ada contoh lagi, perhatikan contoh. Di sini ada satu buah semangka, kemudian dibelah menjadi 2. Satu buah semangka itu bernilai 1 atau 1/1. Itu kan satu bulat semangka itu kan 1, kemudian dibelah 2, berarti satu bagiannya itu kan artinya satu bagian dari 2 bagian yang sama. Jadi penulisannya 1/2 atau biasa disebut setengah ya kan. Berarti kan kalau kalian memiliki semangka kemudian dibelah menjadi 2 sama banyak, bagiannya sama, itu kan biasanya setengahnya dari semangka itu setengah, penulisannya seperti itu. Setengah itu sama dengan 1/2. Kemudian di sini ada gambar satu buah pizza. Pizza pernah melihat ya? Nah, pizza ini kalau dibelah menjadi 2, satu bagiannya bernilai 1/2 karena dibelah menjadi 2. Nah, kemudian yang sebelahnya pizzanya dibagi menjadi 4, jadi nilai satu bagiannya bernilai 1/4. Nah, situ setiap bagiannya bernilai 1/4. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan apel di sini. Ada sebuah apel tadi, ya kan? Apel itu kan tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian satu bagian itu dimakan, maka masih tersisa 3 bagian. Nah, bisa digambarkan dengan ilustrasi buah apel di sampingnya itu. Nah, jadi kan satu sudah dimakan, satu bagian sudah dimakan. Tadi kan satu apel dibagi menjadi 4, kemudian satu bagiannya sudah dimakan, maka sisa buah apelnya kan masih 3 bagian. Nah, pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan /4 bagian sama besar. Jadi pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Kemudian di sini ada
10 buku dengan warna yang berbeda, 2 buku berwarna kuning, kemudian ada 8 buku berwarna coklat. Nah, sedangkan total buku keseluruhan itu ada 10 buku. Jadi pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian, ya kan? Kuningnya kan ada 2, sedangkan keseluruhan bukunya ada 10. Jadi pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2/10. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang coba kita lihat gambar dengan arsiran ini. Berikan contoh. Di situ ada kotak-kotak yang berjumlah 6, kemudian yang diarsir ada 4. Jadi yang diarsir ada 4, kemudian jumlah keseluruhannya ada 6. Kotaknya kan ada 6, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang diarsir 4 itu disebut pembilang, dan yang keseluruhannya, kotak keseluruhannya 6 itu disebut penyebut. Jadi bentuk pecahan gambar tersebut adalah 4/6. Selanjutnya di situ ada kotak-kotak yang diarsir biru ada 3. Kemudian jumlah keseluruhan kotaknya ada 8. Jadi 3 itu adalah pembilang dan jumlah keseluruhan kotaknya yang berjumlah 8 yaitu penyebut. Jadi bentuk pecahan gambar di atas adalah 3/8. Nah, tugas anak-anak sekarang yaitu nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan.